waktu itu ada perebutan bola di belakang garis gawang antara Rico sama Yuran. Kemudian setelah bolanya diputusin goal kick untuk PSM, Yuran teriak di mukanya Rico. Nah itu kebetulan pas saya moto, wah itu di repost di mana-mana. Itu yang saya nggak nyangka sih. Yang orang bandinginnya tinggi banget sama itu kan itu. Betul, oh itu Mas Mario yang fotografernya. Iya. Ngetek pemain lah segala macam. Kadang tuh pemain tuh sering minta, Mas kirimin linknya dong, gitu-gitu nggak sih? Ada juga yang saya masih on the way pulang ke rumah udah link bang gitu. Kayak orang-orang fan football. Baru pulang ke rumah link bang. Iya. Nah saya punya trik untuk ngumpetin lensa telenya ini sampai saya bisa masuk ke dalam. Akhirnya saya pasang, saya moto. Karena kapan lagi moto Cristiano Ronaldo. Itu emang telenya panjang? Emang kecil apa gimana? Telenya ya sekitar segini. Lumayan juga. Saya itu nyimpan di mana tuh? Nyimpan di mana tuh? Off the record itu. Nanti ditiru lagi sama yang kalian di sini. Oh gitu ya. Halo guys, balik lagi bareng gua Dendi di 90 Plus Podcast by Gold Media. Kali ini bintang tamu kita bukan pengamat, bukan pemain, tapi kita ngomongin behind the lens. Ya kalian pasti sering lihat foto-foto bagus timnas, pemain timnas maupun klub. Inilah dia salah satu fotografer sport terbaik di Indonesia bagi gua dan menurut kita semua. Ada Mario Sonata. Halo Mas Mario. Halo Mas Dendi, apa gimana kabar? Mas? Baik Mas. Ya kan kita ngomongin fotografer. Ini langsung aja, apakah sebagai kerjaan utama Mas Mario apa bukan fotografer itu sebenarnya? Ya sebelumnya ralat dulu. Oke. Di awal saya bukan fotografer terbaik, masih belajar. Kan versi aku. Ya, jadi fotografer ini lebih ke menyalurkan hobi sama menyalurkan passion. Oke. Sehari-hari saya kerja kantoran di salah satu perusahaan Jerman di Jakarta. Kebetulan saya hobi bola dari kecil, kebetulan punya kamera juga, terus terafiliasi sama media, jadinya bisa moto pertandingan sepak bola, pertandingan timnas, dan pertandingan olahraga lainnya. Nah awal mula ceritanya itu kan dari tadi ngomong kerja kantoran. Tiba-tiba ngambil hobi jadi fotografer dan mungkin agak rutin juga nih sebenarnya hobi fotografer buat ya kita nggak bisa bilang hobi lah ya. Udah salah satu identitas juga sih jadinya. Mas Mario ini fotografer olahraga Indonesia. Nah cerita dari kerja kantoran tiba-tiba ngambil jadi fotografer tuh gimana Mas awalnya? Jadi mungkin banyak orang belum tahu, sebelum saya moto bola, saya awalnya moto basket dulu. Oke. Karena dapat kesempatan moto basket tahun 2017-2016 awalnya. Kebetulan saya ngefans sama Mario Wisang. Nah kemudian saya pengen moto nih. Nah waktu di pertandingan basket itu, kalau liga nggak boleh bawa kamera profesional kalau tidak terafiliasi oleh media. Oke. Jadinya saya coba kontak sana sini, akhirnya dapat kesempatan jadi fotografer kontributornya majalah Main Basket. Mungkin kalau Mas Dendi tahu. Nah ya udah, akhirnya dapat kesempatan itu saya moto basket dulu. Terus seperjalanan waktu tahun 2017 itu ada pertandingan Persija melawan Persipura. Waktu itu masih ada BP lawan Boas di Patriot Bekasi. Wah, kepengen nih saya. Ya udah, akhirnya saya coba ke sana. Modal nekat, diberikan kesempatan sama medianya Persija waktu itu untuk boleh ngeliput. Ya udah semenjak saat itu saya mulai sebisa mungkin kalau bisa moto, saya moto bola. Apa tuh perbedaannya dari basket ke bola yang paling signifikan lah? Kalau basket itu lebih banyak action karena poinnya banyak kan. Kalau bola jarang golnya. Terus kemudian kalau bola itu lebih jauh range-nya. Basket lebih dekat, tapi ya baik basket maupun bola itu ada tingkat keseruannya masing-masing lah. Tekniknya, momen-momennya sama-sama seru sih. Kalau lebih susah mana? Mungkin lebih susah kalau menurut saya sepak bola karena faktor lighting. Nggak semua stadion sepak bola lightingnya sebagus di basket. Kalau basket mungkin lebih karena indoor mungkin lebih terang ya.
Kalau stadion di Indonesia lah, yang Mas Mario udah foto yang oke nih, stadionnya buat lighting segala macam, vibes, hasil foto, itu stadion mana aja? Nah, di Indonesia kebetulan saya belum pernah moto di semua stadion di Indonesia, cuma so far sampai saat ini di GBK dan di JIS Itu yang lightingnya oke, environmentnya oke. Bukan berarti yang lain nggak bagus ya. Mungkin saya belum pernah punya kesempatan moto di tempat lain, itu sih. Udah kalau dia selain di antara 2 GBK dan JIS tadi, yang kan kadang hasil foto tuh background tuh mempengaruhi ya. Ya, ya. Yang selain GBK JIS yang paling oke di mana lagi, Mas? Kayaknya belum pernah deh. Selain itu. Menurut gua sih JIS ada faktor unik tersendiri karena deket banget sama penonton. Ya. Dan selama saya moto Persija kan The Jacks lumayan heboh lah, mendukung, lumayan maksimal mendukung timnya. Jadi itu jadi background foto keren banget. Karena kan kalau kita lihat foto-fotografer di luar itu kan, karena mungkin dari pitch ke penontonnya kan dekat ya. Jadi background tuh penonton lagi sorak-sorak tuh bagus kayaknya. Iya betul. Nah, yang bikin beda lah Mas, lensa nih kita ngomongin. Pasti kan basket dan bola apakah lensanya sama juga apa perbedaannya? Kalau bola lebih baik pakai tele yang lebih jauh dibanding basket karena ya jarak motonya kan lebih jauh dibanding basket. Itu sih paling perbedaan utamanya. Kalau harga lah, ini pasti orang pasti penasaran. Lensa tele-tele itu kan panjang-panjang. Rata-rata harga itu kisaran berapa Mas sebenarnya? Jadi kalau untuk moto olahraga itu minimal harus punya lensa 70-200. Oke. Itu baik basket maupun bola karena kita kan nggak mungkin duduk deket banget sama objek fotonya, agak jauh. Jadi kita butuh minimal 70-200. Itu buat basket dan bola? Basket dan bola betul. Dan mostly sih olahraga lainnya seperti volley dan yang lain juga sepertinya 70-200 minimal harus punya. Betul. Tapi kalau bola mungkin harus lebih dari itu karena lebih panjang dia kan Mas? Ya kalau budgetnya ada, lebih. Kalau budget yang oke lah buat fotografer beli lensa tele itu sebenarnya rata-rata berapa? Yang minimumnya lah. Nah, lensa tele itu kan bisa beli baru atau beli second. Oke. Mungkin kalau yang masih coba belajar, masih coba ngumpulin portfolio, lensa second nggak ada masalah selama kondisinya oke. Karena lensa second sama lensa baru itu harganya jauh, bedanya lumayan. Pasti. Bisa setengah. Benar. Nah, kalau berarti kalau misalnya walaupun second kita harus tetap lihat kualitasnya bagus apa enggak. ya betul. Nyampe nggak sih kalau misalnya minimal yang buat pemula itu kira-kira 30-an nyampe nggak kira-kira harganya? Atau lebih dari itu? Kalau lensa second tele belasan masih dapat. Oh masih dapat malah ya, justru. Belasan masih dapat. Jadi buat pemula ya bisa lah pakai yang second dulu. Ya betul. Baru misalnya udah budget kekumpul baru beli yang ratusan juta itu. Saya dulu juga beli yang second kok. Nah tadi kita ngomongin stadion Indonesia, kadang kan ada yang gelap. Itu ngatasin permasalahannya gimana? Kalau misalnya dalam stadion tuh ternyata lampunya kurang cahaya. Dari itu dulu aku nanya. Nah memang moto mendapatkan hasil foto yang bagus itu kan ada beberapa faktor. Benar. Satu faktor teknis, gimana cara ngatur speednya, fokusnya dan lain-lain. Kemudian juga ada faktor luck. Faktor luck itu pas kebetulan momennya pas kita lagi nyepret, pas kita duduk di tempat yang tepat, pas mereka selebrasi ke arah kita, itu banyak faktornya. Kalau terutama untuk faktor lighting mungkin lebih ke teknis. Jadi mungkin kalau lightingnya nggak bagus, otomatis kita harus mengorbankan speednya. Karena kalau tetap speednya tinggi, gambarnya akan banyak noise-nya, nggak kurang tajam, gitu sih. Itu kalau misalnya kendala lighting. Ya. Kalau tiba-tiba kendala hujan. Nah, ini yang selalu jadi challenge ya buat fotografer dimanapun. Kalau hujan itu memang ribet banget. Pertama kita harus ngelindungin kamera kita ngelindungin kita juga, kita pakai raincoat, kamera juga kita pakai cover. Terus kemudian kita duduk hujan-hujanan dan waktu pas kita ngeker fokusnya kadang-kadang lari ke arah titik hujannya. Itu faktor nasib atau faktor luck kayaknya. Tapi tergantung itu. Kalau misalnya kamera pun kena percikan hujan atau kena hujan, apakah
lensanya nanti bakalan bermasalah buat jangka panjangnya apa sebenarnya enggak? Tergantung seberapa banyak percikan airnya. Oke. Lensa-lensa yang sekarang udah lumayan agak bandel, jadi kalau percikan sedikit nggak ada masalah sih. Sepele lah ya. Cuma yang masalah kalau hujan itu kan dingin, suka fogging di lensanya. Nah itu kalau udah fogging udah harus menepi, udah berdoa aja. Nah kadang kan aku lihat kalau di lapangan tuh fotografer tuh kayak bawa tas tuh gede-gede banget ya. Ya. Sekali ngeluar tuh lensanya gede-gede. Minimal berapa kalau di lapangan tuh bawa lensa? Idealnya setiap fotografer punya 2 kamera idealnya. Punya 2 kamera? Iya, 2 body kamera. Oke. Kenapa? Satu buat lensa wide, buat capture yang deket wide. Satunya lagi buat tele yang jauh. Idealnya seperti itu. Terus kemudian bawa tripod. Karena kalau untuk lensa tele yang udah jauh itu berat banget. Kadang aku juga sering lihat kan fotografer tuh kadang ngerjain laptop juga. Itu biasanya mereka untuk media apa untuk gimana? Ya biasanya semakin cepat dia bisa kirim fotonya, semakin cepat medianya angkat baik itu ke web maupun ke sosial media itu kan akan semakin menarik engagement lebih besar kan. Nah, itu makanya kadang-kadang halftime mereka langsung buru-buru kirim ke medianya supaya diangkat ke sosial media tersebut. Jadi sebenarnya jadi fotografer seru apa nggak sih Mas kalau lagi di lapangan? Kadang ngeliatnya kan kayak seru nih hasilnya bagus-bagus, tapi ngeliat ya kadang masih foto momennya tapi pengen fokus nonton, tiba-tiba pengen ngedit juga, nggak ada waktu buat nafas kayaknya. Iya. Ya tergantung passionnya ya. Kalau memang passionnya di situ seru. Dan ya betul kayak Mas Dendi bilang, kita sebagai fotografer nggak cuma moto, udah kirim, udah selesai. Setelah kita moto kan kita harus sortir fotonya mana yang terbaik, kemudian editing, terus kemudian kita upload ke Google Drive atau langsung kasih filenya by email. Nah, proses setelah motonya itu kan juga memakan waktu dan pikiran yang cukup banyak juga. Perbedaannya apa sih Mas? Motoin untuk timnas sama motoin untuk klub? Sama-sama seru ya. Semuanya punya keunggulannya masing-masing. Cuma ya bedanya kalau timnas itu adrenalinnya lebih naik gitu. Oke. Kalau foto klub memang seru juga, apalagi penonton di Indonesia kan juga luar biasa kan. Semua penonton semua supporter di Liga Indonesia. Tapi balik lagi, namanya timnas kan, kita Indonesia, darah kita merah putih, pas moto lebih gregetan gitu. Kalau Mas Mario sendiri kan pasti setiap fotografer kan punya stylenya lah. Kalau style Mas Mario ini gimana kalau ngefoto gitu? Nah, Ciri khas saya lebih seneng emosi sih, ekspresi. Oke. Ekspresi pemain gitu. Jadi sebenarnya kalau di satu pertandingan saya moto pertama action. Oke. Kedua gol selebrasi. Selebrasi itu termasuk emosi pemain, mukanya ekspresi. Terus ketiga environment, termasuk supporter. Itu supporter juga keren-keren juga, supporter timnas, supporter klub. Itu sih. Tapi misalnya Mas Mario kan posisi mungkin di belakang gawang sebelah kanan. Ternyata pemain itu selebrasi ke sebelah kiri. Ikut ngejar juga itu biasanya? Atau udahlah nanti. Biasanya ikut ngejar. Cuma biasanya nggak kekejar. Ya itu balik lagi faktor luck. Iya. Tapi kan 90 menit pertandingan kadang-kadang kita bisa dapetin hasil foto yang bagus beberapa. Kadang-kadang satu pertandingan itu kalau kita lagi bad luck ya fotonya biasa aja. Kadang-kadang dapat satu foto yang benar-benar viral sampai di repost kemana-mana. Ya itu foto mana yang viral pernah repost kemana-mana? Dan kaget nggak nyangka. Yang terakhir kali pernah itu pertandingan Persija lawan PSM di GBK. Waktu itu ada perebutan bola di belakang garis gawang antara Rico sama Yuran. Kemudian setelah bolanya diputusin goal kick untuk PSM, Yuran teriak di mukanya Rico. Nah itu kebetulan pas saya moto, wah itu di repost di mana-mana. Itu yang saya nggak nyangka sih. Yang orang bandinginnya tinggi banget sama itu kan itu. Betul. Itu Mas Mario yang fotograferin. Oh, yang Yuran, yang Rico abis itu ketawa-ketawa aja dia kan. Oh itu pas momen dikira Rico itu corner, ternyata goal kick buat PSM. Betul. Pas kebetulan saya di depannya Yuran. Pas momennya dia lagi teriak itu. Nah itu pemilihan posisi buat kita moto itu gimana? Udah dipilih apa kita terserah di mana aja bisa kemana-mana apa gimana? Nah,
Kalau pertandingan klub bebas sih, yang pasti di belakang gawang, nggak boleh di depan gawang. Iya, di depan gawang. Karena ketutupan dong kipernya. Nah ya di belakang gawang, di pojok kiri atau di pojok kanan. Oke. Ya di pojok kiri, pojok kanan, mau sebelah mana bebas. Itu kalau klub. Kalau klub, kalau timnas terakhir kali ada beberapa pertandingan yang animonya besar sekali, itu penonton harus ambil nomor bangku. Jadi Fotografer, fotografer daftar ulang di meja media, kemudian ngambil nomor. Ya udah, kita boleh duduk di kursi dengan nomor itu saja sepanjang pertandingan. Oke. Nggak boleh ganti. Pindah-pindah gitu nggak Ya, boleh. Itu kalau timnas kayak waktu pas Indonesia lawan Argentina seperti itu. Itu berarti sampai sekarang juga gitu timnas, nggak boleh kita kemana-mana, tetap stay di situ berarti. Enggak juga, enggak semua pertandingan timnas kayak begitu. Mungkin kalau friendly match boleh kali ya. Ya. Cuman kalau yang agak, tapi tadi Argentina juga Tadi friendly Indonesia match. Argentina karena animonya besar sekali. Benar. Nah, kalau itu kan pasti bawa tas, itu kita taruh aja apa? Taruh aja sih. Udah Kebetulan pasti aman-aman aja sih. aman-aman aja ya, sampai sekarang Nggak aman-aman ada- aja. Belum pernah dengar ada yang fotografer kehilangan tas atau Mana kehilangan tahu apa sih, kan kita nggak ada main sih. taruh-taruh aja. Iya. Nggak mungkin juga sih. Karena kan mungkin. di dalam stadion, di dalam sekitar lapangan itu kan steril kan. Hanya orang-orang tertentu aja yang boleh sampai akses ke situ. Nah biasanya kalau fotografer itu dapat akses juga buat kayak ke pas preskon apa segala macam juga, akses fotografer itu sampai mana aja batasnya? Tergantung. Kalau fotografer official Ya. klub atau official liganya, otomatis aksesnya mereka lebih banyak. Bisa masuk sampai ke locker room, ke tunnel segala macam. Kalau fotografer media biasa hanya di pertandingan sama di konferensi Pers. Ya. Pertandingan selama jadi fotografer Mas, pertandingan mana yang paling berkesan dan hasilnya tuh mungkin Mas Mario banggakan selalu lah? Untuk timnas maupun klub lah, pertandingan apa? Klub dulu deh. Kalau klub dulu udah pasti tahun 2018 waktu Persija juara di GBK. Oke. Nah kebetulan pertandingan terakhir itu Persija lawan Mitra Kukar. Nah kebetulan saya ada di sana. Wah abis udah juara kan selebrasi semua masuk ke lapangan. Wah itu keren banget sih. Terus setelahnya ada pawai di Bundaran HI. Saya juga menyempatkan waktu nyari Angle spot mana di yang bagus ya? jembatan penyeberangan depannya Bank Indonesia kalau nggak salah. Pagi-pagi udah kesana duluan buat capture dari atas penuh gitu. Itu sih kalau liga. Kalau timnas? Kalau timnas sejauh ini mungkin lawan Argentina kali ya. Karena jarang-jarang timnas Indonesia bisa lawan peringkat 1 dunia kan waktu itu. Tapi pasti suatu saat nanti impian saya nih. Impian terbesar saya moto timnas di Piala Dunia. Oke, kita nggak tahu berapa tahun lagi ya. Iya, nggak tahu Semoga saya masih aja. hidup atau Ya nggak enggak. tahu mungkin 4 tahun lagi, 8 tahun lagi. Nah tapi kenapa pas lawan Argentina itu jadi berkesan? Karena jarang-jarang nih kita ngelihat di depan mata pemain-pemain dunia yang berapa setahun sebelumnya ngangkat Piala Dunia Iya, kan. benar. Tapi Andy pemain Martinez. kan kadang kan fotografer ini kan kadang buat portofolio juga, ngetek pemain lah segala macam. Kadang tuh pemain tuh sering minta, "Mas kirimin linknya dong," gitu-gitu nggak sih? Ada juga yang saya masih on the way pulang ke rumah udah bang link bang gitu. Kayak orang-orang fan football. Baru pulang ke rumah bang link bang. Iya. Itu gimana? Kalau Mas Mario ngasih aja apa ntar dulu nunggu tayang dulu apa gimana? Saya biasanya izin dulu ke media, ke media saya gitu kan. Karena kan saya moto kan atas nama media tersebut kan. Saya izin dulu, boleh nggak ini ada pemain minta. Oh ya boleh. Ya udah, baru setelah itu saya balas ke mereka. Hari ini atau besok ya, saya mesti edit dulu, baru nanti saya kirim fotonya. Nggak mau Mas kirim, dia minta foto mukanya sepatunya aja gitu, kirim aja sesekali. Oh enggak. Jahat banget nih orang katanya. Tapi ada nggak pemain yang pengen banget difoto tapi belum kesampaian di Liga Indonesia? Di Liga Indonesia sih sepertinya beberapa pemain favorit saya, Bambang Pamungkas, Boas, itu udah semua sih ya. Betulan udah semua. Kalau stadion lah yang pengen dikunjungin untuk foto.
Stadion mana? Stadion yang mau dikunjungin, Wembley lah. Oke. Wembley salah satunya. Terus mungkin kedua Maracana, Brasil. Itu juga kan lumayan. Kenapa Maracana? Agak out of the box nih pilihannya nih. Iya. Soalnya kan sepak bola itu kan nggak bisa dilepaskan dari Brasil. Oke. Dan di Brasil itu Maracana itu stadion paling inilah ya, didewakan lah ya, bisa kita bilang ya. Atmosfernya gini ya. Iya. Saya pernah nonton sekali di Maracana. Oh iya? Iya. Itu Brasil yang main? Waktu itu Piala Dunia 2014. Oke, Brasil. Pertandingannya kebetulan bukan Brasil. Oh, pertandingannya? Rusia lawan Belgia kalau nggak salah. Oke. Itu gimana atmosfernya? Oh itu. Tapi itu di sana sambil moto-moto juga apa nonton aja? Nonton aja. Kebetulan dapat seatnya atas banget jadi nggak nyampe moto. Dan itu baru di situ saya berasa ini kalau Piala Dunia itu pestanya orang dari seluruh dunia. Benar. Jadi nggak peduli siapa yang tanding, ya kita semua pada dandan pakai kostum dari negara kita masing-masing. Berarti tadi kan Mas ke Maracana itu cuma nonton Piala Dunia aja, apa emang ada kerjaan juga apa gimana? Waktu itu kebetulan nonton, dapat kesempatan nonton. Udah berapa kali Piala Dunia berarti ini tonton? Piala... Apa semua dari 2014, 2022? Piala Dunia Brazil sama Piala Dunia Rusia. Qatar kemarin nggak belum? Qatar nggak. Perbedaan apa yang dilihat dari stadion-stadion lah? Dari sisi fotografer kita ngomongin. Dari sisi fotografer ya namanya sekelas Piala Dunia kan pasti mereka punya requirement stadionnya tinggi banget. Kalau saya lihat sih secara lighting semua proper banget. Yang saya notice adalah kalau di Piala Dunia itu saking banyaknya fotografer yang moto, jadi mereka nggak hanya di belakang gawang, tapi di samping boleh juga. Lapangan juga ada fotografer. Tapi ada batasnya dengan pasti. Sama yang pelatih-pelatih itu kan? Iya betul. Selain di Maracana itu kan tinggi stadionnya kan? Iya betul. Kurang lebih kayak Nou Camp juga gak sih? Hampir tinggi gitu? Nou Camp lebih curam. Iya. Maracana lebih landai, tapi sama-sama besar. Besar gitu kan? Nah yang dilihat dari Maracana itu Mas, kita lagi ngomongin timnas. Maracana itu kan mungkin supporter saat itu menunjang buat fotografer gak sih? Menunjang sekali karena di Piala Dunia itu supporternya dandannya gila-gilaan, dandannya maksimal deh. Tadi Mas bilang kan juga Mas pas kita off the record sebelum jadi fotografer suka nonton timnas dan dandan juga. Nah itu apa yang bikin Mas juga ikut pengen dapat dandan juga, atmosfer segala macam apa? Kenapa? Karena kan mungkin ada yang cuman ya udah nonton sebagai pendukung aja. Ya, setiap orang kan bisa memberikan dukungan kepada timnas dengan caranya masing-masing. Nah, kebetulan waktu itu saya pengen Indonesia nih supporternya dipandang dunia tuh seru juga gitu. Kayak Thailand, mungkin pernah lihat Thailand punya supporter yang bapak-bapak tua, cuma dandanan Thailand, baju perangnya Thailand gitu. Nah, terus kemudian waktu itu pertama kali saya dandan itu nonton Indonesia lawan Thailand di Filipina. Itu AFF 2016 kayaknya. Yang kita kalah sama Vietnam. Iya. Iya. Finalnya Indonesia Thailand. Kita menang 2-1 lawan Vietnam semifinalnya kalau nggak salah leg keduanya. Ya kalau nggak salah betul, itu. Betul. Nah waktu itu masih grup stage kayaknya. Masih mainnya di Filipina kok saya ingat. Nah itu saya berdua sama teman saya, kita punya ide gimana nih ya supaya masa kita nonton timnas udah jauh-jauh dari Indonesia ke Filipina udah pakai kaos, pakai celana udah begitu aja. Yuk kita pakai seru-seruan. Jadi pakai topi Indian, terus mukanya kita cat merah putih, terus akhirnya kita diliput media Singapura. Suruh nyanyi lah. Kalau ingat umur sekarang malu ya. Tapi kan 10 tahun lalu. Iya. Ya mungkin itu ya karena unik kali ya. Jadi buat jadi sorotan juga kan. Itu mungkin salah satu ya unsur Piala Dunia yang nggak didapetin pada saat pertandingan lain kan. Mungkin kalau Piala Dunia itu kan ya emang
4 tahun sekali negara yang main, jadi orang nonton harus dandan gila-gilaan. Kalau ya pakai baju biasa aja mungkin nggak kelirik kali ya. Nah berarti kan tadi Mas sebelum jadi fotografer itu ngikutin timnas sampai Thailand dari 2016 pakai make up lah kita bilang ya, dan segala macam. Ngelihat timnas, kita ngomongin gak usah fotografer dulu lah ya, ke timnasnya dulu nih. Ngelihat timnas dari era itu sampai sekarang gimana Mas perubahannya? Yang pasti berubah ke arah yang lebih baik ya. Terbukti dengan timnas kita bisa melangkah sejauh itu di kualifikasi Piala Dunia, meskipun mungkin belum saatnya kita lolos ke Piala Dunia, tapi perubahan ke arah sananya sudah cukup baik ya. Tidak lepas, perubahan yang baik ini tidak lepas dari peran semua pihak, termasuk pemain diaspora kita yang cukup mengangkat kualitas permainan timnas saat ini. Pemain diaspora tuh Mas, kalau misalnya pada sesi pertandingan lah, mereka itu di foto itu emang eye catching semua, apakah ada yang enggak eye catching di foto apa gimana? Nah, pemain diaspora mungkin kalau yang memang good looking, mau gimana pun tetap keren fotonya gitu. Tapi salah satu pemain diaspora favorit saya, Il Capitano, Jayet Ses. Itu bahkan kita sebagai fotografer aja bisa kesannya merasakan auranya gitu ya, dari belakang gawang. Walaupun bisa dibilang Jayet Ses nggak macam-macam, nggak ada tato apa segala macam ya. Tapi dia lumayan ekspresif. Sekali waktu dia bisa blok tendangan lawan yang cukup penting, pasti dia akan teriak. Dia akan apresiasi ke temannya juga kalau yang temannya bisa support kayak gitu sih. Itu berarti kalau di lapangan lah, kita ngomongin nggak timnas, kita ngomongin keseluruhan pemain. Yang paling susah tuh momen foto apa? Kiper, back, pemain tengah apa striker? Yang paling susah? Kiper kayaknya, kiper. Ini bercanda apa serius? Kiper kan diam doang. Kiper kan diam doang. Jaraknya jauh banget. Karena di seberang sana. Karena biasanya kita akan moto pemain timnas Indonesia, otomatis kita duduk di belakang kiper lawan. Nah, untuk moto kipernya timnas kan di ujung sana. Benar. Nah, itu yang agak challenging. Walaupun kadang misalnya kita belakang kiper timnas, ya kan kelihatan belakangnya doang ya, jadi nggak kelihatan ya. Iya sih, benar sih. Karena kiper tuh jauh ya kalau yang tim kita ya, jadi susah dilihat ya. Nah, kalau misalnya kiper mau action, otomatis kita mesti duduk di belakangnya kiper timnas. Tapi kalau kita duduk di belakangnya kiper timnas, kita resiko kehilangan gol selebrasi. Kalau pemain timnas nyetak gol ke gawang seberang, mereka selebrasi sana, kita nggak akan dapat fotonya. Kalau momen timnas lah Mas, tadi kan misalnya klub kan Yuran Fernandes sama Rico Simanjuntak. Kalau timnas momen mana yang menurut Mas dari hasil foto tuh yang berkesan? Atau viral lah mungkin? Yang viral kayaknya belum ada. Yang berkesan ya oleh Romani lah dengan gaya selebrasi khasnya dia. Terakhir kali waktu pas Indonesia lawan Cina, selain dia begini, dia juga seakan-akan memegang mahkota kan. Saya sempat tanya tuh ke dia lewat DM, apa nih artinya selebrasinya? Dia bilang iya itu head up sama megang crown, dia bilang begitu. Emang itu artinya berarti. Ada nggak pemain lah semuanya yang minta Mas Mario jadi fotografer personal mereka? Nggak ada. Ini nggak ada apa ya? Yang beneran nggak ada. Beneran nggak ada. Nggak mungkin. Mungkin. Kalau gue yang soto ya nggak mungkin gitu ya. Untuk minta jadi fotografer pribadinya mereka nggak ada. Cuma banyak yang mereka minta fotonya setelah pertandingan. Oh, yang kayak tadi. Ada nggak yang nggak Mas Mario nggak kasih? Sebisa mungkin sih saya kasih. Nggak kasih biasanya karena apa? Nggak kasih kalau beneran nggak ada fotonya. Ya gitu. Otomatis saya nggak bisa ngasih dong. Malah tahu emang kadang dari media nggak ngebolehin atau gimana. Sampai sekarang ngasih semua. So far sih aman. Selama itu untuk personal use ya, bukan buat komersial. Oh oke. Karena kalau untuk komersial ternyata dia pakai foto itu buat iklan apa kan itu nanti ada aturannya tersendiri. Selama jadi fotografer Mas, kendala apa yang pernah didapat? Faktor teknis dan non teknis. Faktor non teknis misalnya
ternyata on the way ke sana ke stadion macet banget. Oke. Itu otomatis kita telat, kita nggak dapat foto tim dan lain-lain. Kalau faktor teknis, yaitu mungkin penerangannya kurang baik, hujan, asap. Oke. Misalnya asap dari flare atau asap dari mana, itu kan menghambat juga foto. Itu sih paling. Kalau pemain yang paling stylish lah, mungkin stylish tuh dari kalau eye catching mungkin dari momennya pas lagi action. Kalau stylish mungkin dari jalan aja dia pas di foto oke. Nah, sama paling narsis lah. Kebanyakan pemain banyak yang suka difoto. Cuma ada beberapa pemain yang dia aware nih, kamera ngarah ke dia dan dia tahu dia harus bersikap kayak gimana. Salah satunya Marco Simic. Oke. Nah itu dia aware ada kamera dan dia tahu harus berpose seperti apa. Itu Marco Simic. Tapi dia nggak lihat kamera itu, pura-pura candid aja. Kadang-kadang lihat kamera, kadang-kadang candid. Oke. Terus kemudian kalau yang jadi salah satu favoritnya saya yaitu Jay Itzes. Karena ya auranya plus rambutnya rapi sekali kan. Buat di Padahal foto nyundul bola loh. Nyundul bola nggak bergerak rambutnya. Iya. Itu berarti kalau misalnya fotografer, kita ngomongin fotografer lokal lah sekarang. Fotografer lokal itu sekarang yang jadi panutan bagi fotografer lainnya siapa Mas? wah banyak ya sekarang. Beruntungnya sepak bola Indonesia memiliki banyak sekali fotografer berbakat. Saya suka karya-karyanya fotografernya Persija, Mas Imam. Terus fotografer timnas ada beberapa kan fotografernya timnas itu juga oke. Fotografer Bali United, fotografer Persib, mostly sih karyanya mereka oke. Apakah mereka punya style masing-masing dari hasil fotonya? Apa sebenarnya seragam aja? Biasanya stylenya itu dari tone warnanya. Oke. Tone warnanya yang ngebedain. Terus kita tahu nih, oh ini pasti punya siapa? Si ini nih, fotografer si ini. Itu mulai berasa ketika Gaston ya, yang masuk ke fotografer jadi timnas. Nah itu Mas ngeliatnya gimana Mas? Kalau Gaston itu hasil fotonya lah, menurut pribadi. Si Gaston yang fotografer Kevin Dix itu kan? Oh Gaston. Gimana ngelihat foto dia tuh gimana? Apa perbedaan dengan fotografer lainnya? Dari tone warna? Ya salah satunya itu dari tone warna. Terus kemudian kedua dia kan dapat akses lebih ya ke pemain. Dia kenal Kevin Dix itu mungkin jadi salah satu privilege. Dia tahu nih kapan Kevin Dix beraksi seperti apa. Terus kemudian juga dia kenal dengan pemain diaspora yang lainnya, menemani mereka sepanjang waktu. Itu yang jadi privilege-nya. Tapi terutama warna tone-nya ya. Kita pasti tahu, oh ini si Gaston nih. Iya. Soalnya emang kayak ngelihat foto-foto timnas lain, pas ada dia kayak dia punya ciri khas sendiri sih dari tone warna ya. Ya betul. Kalau Mas Mario sendiri lah, pakai gearnya apa Mas? Kebetulan saya pakai Canon. Oke. Canon R6 Mark II. Oke. Kenapa pilih Canon? Karena dari awal memang udah pakainya Canon sih ya. Oke. Tapi balik lagi, kayak misalnya kita nonton TV deh, ada brand TV A, brand TV B, brand TV C. Kalau kita udah kebiasa yang A kan, ya udah kita cocoknya pakai yang A terus. Sama halnya dengan saya, kebetulan dari awal saya megang Canon terus sampai sekarang Canon. Tapi pernah coba pakai brand lain? Pernah nyoba punya teman aja sih beberapa kali. Cuma ya karena mungkin belum terbiasa ya, jadinya saya lebih nyamannya pakai Canon. Berarti Mas gearnya itu ada berapa sekarang? Punya buat foto sport photographer? Saat ini sih saya body kameranya baru 1. Oke. Terus kemudian lensanya ada 3. 1 lensa wide, 2 lensa tele. Perbedaan lensa telenya itu apa? Yang satu sama kedua? Yang satu 70-200. Oke. 70-200 sama 150-600. Yang membedakan adalah range jarak pengambilan gambarnya. Kebanyakan saya pakai sekarang yang 150-600. Oke. Pakai tripod karena itu udah berat banget. Terus duduknya di dekat corner kick flag di situ. Seberat apa Mas kalau lensa itu sekarang? Kalau misalnya udah pakai body cam, kira-kira? Sama kameranya bisa mungkin
berapa 5 kilo, 5 sampai 10 kilo. Iya. Cuma kan kita harus mobile kan, kanan, kiri, atas, bawah. Kalau dipegang berasa juga Iya, kalau lama-lama. Nah, kalau fotografer kan pasti identik dengan portofolio yang bagus-bagus. Pasti sebar semua ke medsos segala macam. Personal branding, Mas. Pasti fotografer tuh punya cara masing-masing personal branding. Kalau Mas Mario sendiri lah, personal brandingnya gimana buat di sosmed? Terkait fotografer. Fotografer ya. Cara nge-personal branding fotografer tuh lah gimana kalau Mas Mario? Kalau saya sih nggak terlalu mikirin personal branding sebagai fotografer. Berangkat dari saya fans bola, mana foto yang menurut saya menarik itu yang akan saya upload. Tapi tentu yang tidak menimbulkan sara atau tidak menimbulkan ujaran-ujaran kebencian ya. Jadi ya bisa foto action pemain di lapangan, foto ekspresi pemain waktu selebrasi, foto supporter lagi teriak-teriak dukung timnya. Pokoknya selama foto itu seru dan menarik, saya upload sih. Berarti kalau misalnya fotoin klub itu udah banyak juga berarti kan pertandingan difotoin klub-klubnya itu. Ke Persija. Ya kebetulan karena saya tinggal di Jakarta, karena kesibukan juga, jadi saya biasanya moto yang bermain di Jakarta. Saya pernah moto Persija, kemudian dulu juga pernah moto Dewa United, Persib juga waktu pas Persib tandang juga. Ya mostly hampir semua klub yang main di Jakarta sih. Itu kan pasti ada perbedaan ya, dari pemain asing pasti perbedaan ya. Di antara udah difotoi lah, pemain asing yang di kamera itu oke banget siapa? Ya mungkin kan kita ngomongin kayak Jackson Irvine kan, itu kan oke banget tuh di kamera. Kalau yang Mas udah fotoin lah pemain-pemain asing itu siapa? Yang kayak ini beda nih, kalau misalnya jadi pemain bola jadi apa aja bisa kayaknya gitu. Siapa ya? Maksudnya ini terlalu banyak ini ya udah ya? Iya. Terlalu banyak yang difoto mungkin? Iya. Ya yang keren di kamera banyak sih. Ya Marco Simic salah satunya. Dia tahu banget brandingannya dia seperti apa. Terus kemudian Ole Romani juga oke. Kalau pemain lokal lah, kita ngomongin pemain lokal. Pemain lokal Lili Pali? Yang nggak ada campurannya? Yang nggak ada campurannya, pure lokal. Yap. Arhan? Oke ya. Nah, Arhan begitu. Ya beraura kadang yang di foto ya. Exposure-nya tinggi juga tuh. Banyak yang sayang sama Arhan. Arhan, stay strong Arhan. Itu dekat jangan. Gak apa-apa itu. Kalau misalnya ternyata foto Mas Mario diambil tanpa izin, itu gimana tuh? Kenapa? Diambil tanpa izin fotonya? Diambil tanpa izin. Biasanya saya akan ketik di komennya foto by Mario. Ya itu nggak bisa kita hindari ya. Semua orang upload di sosial media, semua orang bisa lihat, semua orang bisa capture, bisa repost, itu nggak bisa kita hindari. Cuma ya sekedar mengingatkan kalau ini foto by Mario gitu. Ya, itu aja sih. Ada nggak momen selama foto yang kira-kira hilang gara-gara keasikan nonton? Ada kadang-kadang saking serunya kita ngeliatin pertandingan sampai kita lupa ngeklik kameranya. Ada sesekali 2 kali. Cuma ya tetap kita harus memposisikan diri kita sebagai fotografer, bukan sebagai supporter atau penonton waktu kita duduk di belakang gawang itu. Biasanya kalau misalnya selain kita nggak ngomongin Mas Mario lah, kendala lain yang teman-teman fotografer pas di lapangan tuh apa aja sih? Selain misalnya tadi cuaca sama lighting lah biasanya. Atau gear, kejadian lucu deh. Kalau saya pernah lihat juga ada beberapa mungkin fotografer yang baru mulai moto ya. Kadang-kadang dia nggak bawa lensa yang proper untuk moto di belakang gawang. Misalnya nggak bawa tele. Saya nggak tahu mungkin karena memang mereka sengaja mau moto wide aja atau seperti apa. Cuma mungkin kurang proper kalau mau moto pemain yang ada di tengah lapangan. Terus kejadian lucu. Pernah ada pemain lari ke arah gawang yang kita duduk di belakangnya itu, terus kemudian dia jatuh, itu nabrak sampai papan iklan, dan papan iklan itu sampai nabrak ke saya. Cuma untungnya
kameranya nggak apa-apa. Tapi pemainnya cedera panjang. Iya. Iya. Jadi panjang deh. Waktu itu Ronaldo Kuateh Oh. yang sampai akhirnya nggak ikut SEA Games yang dapat emas. Itu pas pertandingan uji coba di GBK tuh, kebetulan saya duduk di belakangnya situ. Dia nabrak itu ACL kalau nggak salah deh. Kena bola pernah gak sih Mas? Untungnya nggak. Cuma saya pernah lihat di sosmed futsal sih. Tapi futsal kan biasanya nggak di belakang gawang kan emang fotografer kan? Ya, Apa di samping? ya. Di samping tetap. Tapi karena lapangannya kan kecil. Ya kalau misalnya kebetulan hari apes Iya. kena lensanya kan lumayan. Ada nggak jadi teman-teman fotografer yang pas lagi moto kameranya mati gitu habis baterai gitu, ada nggak? Ada juga. Biasanya Cuma bawa baterai tambahan nggak biasanya? biasanya bawa buat worst case kan. Worst case tiba-tiba yang satu rusak atau baterainya habis, kita udah prepare baterai tambahan, memory card tambahan. Biasanya bawa berapa Mas? Maksudnya 2 sih cukup. 2 cukup. 2 baterai, 2 memory card cukup. Lensa juga biasanya bawanya 2. Ya. Pernah nggak sih Mas kejadian, ini bukan Mas Mario lah, entah yang lain juga, pas nyampe lapangan udah siapin alat semua ternyata nggak bisa foto. Entah tiba-tiba kameranya nggak nyala, nggak tahu tuh kenapa tuh. Pernah nggak ada case gitu teman-teman lain atau Mas Mario sendiri? Ada temen memory cardnya ketinggalan. Cuma kebetulan ada fotografer lagi yang lain yang punya spare, akhirnya dikasih pinjam. Itu sih. Ya namanya lupa kan. Nggak ada yang tahu ya. Iya, nggak ada yang Kayak namanya manusia. Iya betul. Tapi Mas kalau misalnya lensa yang Mas pengenin lah, ada nggak? Ada nih, saya baru lihat nih. Oh ya? Lensa inceran, lensa Canon RF 100 sampai 300, fokusnya f2.8, itu harganya 180-an juta. 180 lensanya doang tuh. Itu Lensanya bedanya doang apa sama dengan 180 lensa juta. lainnya? Nah, Karena f2.8 bukaannya kecil, otomatis tajam gambarnya. oke. Terus kemudian 100 sampai 300 itu lumayan jaraknya. Jadi dan memang itu lensanya Canon. Oke. Jadinya udah dijamin, wah itu hasil fotonya nggak kaleng-kaleng itu. Itu berarti kalau misalnya 300 itu kira-kira sampai ujung gawang juga nggak? 3/4 lah. 3/4. Ya, masih oke lah ya, masih Ya, dapat iya. momen-momennya lah ya. Nah itu kenapa pengen lensa itu kenapa tadi? Ya karena pasti hasilnya akan lebih tajam dan lebih bagus dibanding yang sekarang. Udah pernah lihat tapi hasilnya itu? Udah beberapa kali lihat, tapi dari YouTube ya. Karena kayaknya belum pernah lihat ada fotografer Indonesia yang bawa lensa itu. 180 juta dari gue. Iya, 180-an juta. 180 juta dapat mobil juga satu ya. Iya. Mungkin kalau Goal Media mau kerjasama kita boleh. Lensanya itu gitu. Tapi Mas, kalau misalnya moto di luar pernah nggak di luar negeri? Nah, saya ada cerita menarik nih. Ah. Bukan sebagai jurnalis foto ya, Yap. sebagai fans. Kebetulan waktu itu saya berkesempatan nonton final Piala Eropa Prancis lawan Portugal di Tahun berapa? Paris 2016 apa 2000? 16 kayaknya. Kalau Piala Dunia 2014, Piala Eropa 2016 Ya, mungkin. kayaknya 2016 itu Prancis lawan Portugal. Yang Eder golin. Iya, betul. Oh iya 2016. Nah, saya berkesempatan nonton pertandingan itu sebagai fans, bukan sebagai fotografer. Oke. Dari Indonesia saya udah siap-siap nih. Saya tahu kamera profesional udah pasti nggak boleh bawa. Masuk betul. Otomatis saya beli kamera mirrorless Oke. yang Kamera ngevlog ya, ngevlog ya. Tapi ada telenya dia. Oh gitu. Saya copot telenya, saya cuma bawa bodinya doang. Kalau petugas keamanan ngeliat kameranya kecil begini, dibolehin. Gak masalah bener. Nah, saya punya trik untuk ngumpetin Telenya. lensa telenya ini sampai saya bisa masuk ke dalam. Akhirnya saya pasang, saya moto. Karena kapan lagi moto Cristiano Ronaldo. Iya. Akhirnya ya udah dapat foto Cristiano Ronaldo, bahkan dapat karena berkat telelens ini bisa moto di seberang sana waktu pas penyerahan Penghargaan. Piala Eropanya. Itu emang telenya panjang, emang kecil apa gimana? Telenya ya sekitar segini. Lumayan juga. Saya
saya itu nyimpan di umpetin. mana tuh? Nyimpan di mana Nah, tuh? itu dia. Nyimpan di mana Off tuh? the record itu. Nanti ditiru lagi sama yang kalian di sini. Oh gitu ya. Di body check nanti. Ya. Itu Saya simpen di satu tempat yang nggak mungkin dipegang Diperiksa. sama petugas keamanan. udah kebaca. Nah, udah kebaca. Tapi itulah momen itu ngelihat fotografer dunia itu gimana Mas? Pasti merhatiin fotografer juga dong. Ya pasti. Hah. Nah, kelasnya memang beda ya. Balik pertama di luar negeri itu, di Inggris, di Eropa itu entah gimana mataharinya intensitas cahayanya lebih ya? bagus dibanding di Indonesia. Polusi itu. Wah, buat menteri. Nah Iya. jadi karena lightingnya udah proper banget. Hah. Wah itu enak banget, kita bisa main-main speed tinggi, bolanya masih tajam. Iya. Dibandingkan di sini yang intensitas cahayanya kurang oke, Iya. otomatis kita mesti ngorbanin speed kameranya. Jadi kadang-kadang kan yang paling cepat bolanya kan dibanding Benar, orangnya. benar. Bolanya itu nggak terlalu tajam kayak gitu sih. Itu berarti emang mungkin cahaya di sana ya, emang matahari di sana emang bagus-bagus Iya, ya. iya. Jadi stadionnya pun mendukung ya. Ya betul. Itu berarti yang di final 2016 Parc des Princes. Parc des Princes kan stadionnya? Di Paris kan? Bukan. Iya di Paris. Cuma sebelahnya Parc des Princes. Ah, Saint-Denis ya? Saint-Denis apa? itulah pokoknya ya. Ya, itulah pokoknya. Itu dari sisi buat fotografer salah satu stadion yang bagus juga apa kayaknya dia agak kurang deh buat hasil-hasil menurut Mas sendiri. Oke sih. Soalnya kalau di stadion Eropa pasti Gitu ya. proper semua. Iya sih, walaupun ada jarak dengan penonton dengan kursi lapangan dengan kursi tetap hasilnya bagus ya. Kenapa Iya. kenapa sih Mas ngelihat kalau misalnya hasil foto Indonesia sama foto luar tuh kelihatan bedanya banget, kenapa? Apakah objeknya, apakah yang bikin beda tuh apanya? Ya Mas banyak ngeliat faktor. sendiri? Hah. Salah satu objeknya juga ngelihat Messi di Ya. foto, ngelihat Cristiano Ronaldo waktu pas masih main di MU itu kan dari mau Cristiano Ronaldo diem aja fotonya. Itu pasti engagementnya udah tinggi banget kan. Tapi kayaknya emang mungkin kita ngomongin backgroundnya kali ya. Karena pun mungkin ada juga beberapa tim Indonesia mungkin main di luar, hasilnya pun pasti kelihatan ini mainan nggak di Indonesia. Itu apa yang bikin beda? Stadion berarti? Iya stadion. Nah stadion itu kan balik lagi mungkin ke background fotonya, background pemainnya itu. Plus ya itu lighting tadi. Karena ngeliat banget kalau misalnya kita ngomongin Persib lah yang lagi main di Asia kan. Ketika main di GBLA, ya udah ini emang kelihatan GBLA nih GBLA. Tapi kalau bukan di dulu tuh luar kelihatan negeri gitu ya. kita main di Singapura aja kelihatan kayak main di Eropa nih. Berarti emang dari stadion? Sama kualitas rumput lapangan kayaknya. Ijonya. Iya. Tapi kan hasil editing juga ngaruhin kan? Tapi kan harusnya foto itu jangan editnya sampai kebanyakan Batasan gitu kan. batasan apa yang mempengaruhi dan harus jadi patokan batas edit itu? Kalau foto memang udah dasarnya bagus, hanya diedit hanya kontrasnya, brightnessnya aja itu udah pasti bagus itu. Kalau yang berlebihan itu sampai ngilangin objek di belakangnya itu kan harusnya nggak boleh. Iya. Wasit Sampai- gitu ya, lagi fluid gitu ya. Lapangannya bocel-bocel itu Ditambal. ditambal itu kan kayaknya berlebihan. Kalau fotografer yang menginfluence Mas lah siapa kira-kira? Atau jadi patokan di luar? Di luar ya. Fotografernya Getty Images. Oke. Ada beberapa itu keren-keren juga. Terus kemudian saya lupa namanya. Pokoknya fotografer klub-klub kayak fotografer klubnya MU, fotografer klubnya Juve, fotografernya klubnya LAFC. Oke. Itu juga Halo keren-keren Jordi, banget itu. my bro. Bagus tuh dia tuh. Iya keren. Nah, biasanya kalau misal klub gitu Mas, punya berapa fotografer biasanya? Nah, Apa satu aja officialnya apa gimana? Tergantung Rata-rata. klubnya masing-masing sih ya. Yang saya tahu mereka punya minimal satu fotografer, satu videografer. Oke. Itu sih.
Nah, kalau misalnya tadi kan Mas udah bilang kalau misalnya stadion yang pengen di luar itu Maracana sama Wembley. Ya, Kalau di Asia Tenggara lah, atau udah mau jangan datang deh, yang pengen difotoin deh. Stadion mana? Asia Tenggara. Asia Tenggara. Atau malah udah moto gitu. Asia Tenggara saya pernah ke Raja Mangala, Oke. Thailand sebagai fans waktu itu kan. Itu kayaknya juga seru tuh karena stadionnya tinggi. Curam banget tuh mirip-mirip, stadion. ya. Iya. Itu juga seru. Terus kemudian sebenarnya nggak harus melulu stadion besar sih. Stadion kecil terus rame dengan supporter, passion supporternya gila-gilaan dukung timnasnya itu juga pasti keren. Pernah motoin Tarkam gak sih Mas? Tarkam belum kayaknya. Hah? Belum. Kalau passion gila-gilaan, Tarkam juga gila-gilaan. Cuma kadang iya kayaknya belum banyak juga ya fotografer motoin Tarkam. Ngapain juga kali ya? Loh, kalau misalnya mereka mau explore, mereka mau ngetes, Experience, mereka ya Tarkam. hujan-hujanan, terus cipratan airnya itu kan Estetik keren sih. banget. Iya. Ada fotografer dari Makassar. Oke. Itu fotonya sampai diupload di 433 atau di mana gitu. Itu lapangan kampung, cuma di belakangnya ada tulisan San Siro-nya. Nah, itu viral tuh sampai kemana-mana. Stadion Bernabu. Stadion Berdebu. Berdebu. Biasanya gitu kan. Iya. Kalau misalnya lah Mas, kita ngomongin pemain timnas lagi lah. Yang kadang suka minta link sama siapa sih Mas? Minta link foto. Mas mau dong kirimin link foto gitu. Nggak mesti sih ya. Kadang-kadang ada Yang di beberapa pertandingan A si ini yang minta bro, do you have foto? Kadang-kadang di pertandingan yang B pemain yang lainnya lagi gitu. Jadi nggak mesti sih. Cuma kebetulan saya kenal deket sama Sandy Walsh. Oke. Jadi dia nggak minta pun biasanya suka Kirimin. saya langsung kirim. Kalau Sandy Walsh di foto gimana Mas? Sandy Walsh di foto Kayaknya dia sebenarnya juga dia orangnya ekspresif ya? nggak macem-macem ya, orangnya kalem, nggak aneh-aneh, orangnya tulus gitu. Jadi di foto natural aja sih. Dan kalem gitu ya kelihatannya, soft boy ya. Iya. Soft boy. Kalau kita ngomongin timnas lah Mas. Kalau kemarin kalau ngomongin timnas, berarti moto timnas itu di GBK dan JIS aja, apakah ada di tempat-tempat lain juga? Kira-kira timnas belum pernah di JIS. Iya, Dan di timnas di GBK GBK aja bagaimana? Apa pernah di stadion lain? Sempat sekali di Bandung. Oke. Waktu pas uji coba setelah COVID itu. Kebetulan baru sekali itu juga sih moto timnas selain di Jakarta. Iya, Pakansari pernah main di Patriot nggak ya? Timnas? Sering lah. Iya, Patriot juga pernah. Tapi kayak kelompok umur deh. Iya, kelompok umur kayaknya. Patriot tuh agak gelap kayaknya stadionnya ya. Iya, betul. Kalau Pakansari? Pakansari menurut saya lebih better dibanding Patriot sih. GBLA? Pernah gak foto GBLA Mas? GBLA belum pernah. Pemain Persija yang dekat sama Mas lah Mas. Karena banyak foto-foto Mas tuh yang menurut dia oke. Saya dekat sama beberapa pemain, bukan dekat dalam arti kata temenan gitu ya. Mungkin sering ngobrol-ngobrol lah gitu. Itu Andri Tani salah satunya. Terus setiap pertandingan Persija juga saya sering moto Rizky Ridho karena kan masih muda, bertalenta. Terus meskipun dia pemain belakang, tapi dia kan sering maju ke depan untuk build up juga kan. Terus ada karismanya juga. Itu terus mungkin belakangan kebetulan pemain asing Persija yang di musim ini pemain Brazil, Maxwell, Alano, Van Basten, Fabio Calonico itu lumayan ekspresif ya mereka ya. Jadi Alano tuh yang kayak menarik. Robinho itu kan? Alano yang kecil gak sih? Enggak ya? bukan. Ada pemain Persija yang kecil itu siapa sih? Yang kayak Tubarau Robinho? kalau Tubarau kali. Enggak tahu deh namanya tuh. Itu kayaknya pemain Brazil mungkin karena ekspresif semua kali ya. Ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin timnas lagi lah Mas. Timnas ini kan pasti
brandingnya kan bagus-bagus ya, secara personal pemainnya semua ini. Mas merhatiin nggak sih Mas branding pemain timnas ini di sosmed tuh yang oke? Dari hasil foto lah ya. Iya. Ada beberapa timnas yang kayaknya mereka mikirin banget untuk ngeposting sesuatu gitu kan. Tapi ada juga beberapa pemain timnas yang kadang-kadang posting, kadang-kadang enggak. Ya dia mau posting kalau pas kebetulan dia pengen posting aja, kayak Calvin Verdong kan jarang aktif. Terus kalau pemain timnas yang kayaknya bener-bener mikirin banget buat posting, terus apa foto yang mau diposting itu kayak Ole Romani kan, dia mikirin juga. Jai Itzes juga lumayan. Kevin Dix juga kayak mikirin. Ya betul, Kevin Dix, Jai Itzes, itu sih. Kalau misalnya Mas, kan kita sebagai fotografer, goals kedepannya lah sebagai fotografer tuh pengen motoin apa atau momen event besar apa lah yang Mas pengen? Sebagai fotografer olahraga sebenarnya kayak saya pengen nyoba beberapa olahraga yang saya belum pernah moto buat dapetin experience-nya. Oke. Meskipun mungkin nggak akan sering-sering ya karena terkendala waktu kerjaan juga dan lain-lain gitu. Itu pengen moto olahraga padel. Kok ketawa nih yang padel? Bisa juga yang lagi hits ya padel iya, ya. pada tahu. Tapi itu juga susah loh. Padel terus kita mau motonya dari mana? Bener, dari luar kan? Benar, kelihatan dari luar, kaca-kacanya ya. Kacanya, mantul. Pantulannya, nah iya. itu. Makanya setiap olahraga pasti ada challenge-nya masing-masing. Kayak volley juga kadang-kadang ngeri kena pantulan bolanya. Tapi pemain volley itu ekspresif. Yeah. Apalagi yang cewek-cewek abis dapat poin, biasanya mereka teriak, mereka pelukan. Itu kan seru juga. Gitu. Yang pengen tadi apa? Olahraga apa yang belum pernah coba? Pengen olahraga sebenarnya tinju saya belum pernah. Oh. Tinju. Bayangan saya kan pas moto lagi kepukul terus keringatnya muncrat gitu kan, itu kayaknya dramatis banget. Berarti bukan hanya tinju ya, maksudnya yang emang fisik lah ya berarti ya. Ya. Kayak combat segala macam gitu. Ya bisa juga mungkin taekwondo atau karate, itu kayaknya seru juga tuh. Cuma ya belum dapat kesempatannya aja. Kalau di bola lah, pengen event apa? Ya mungkin Piala Dunia atau apa? Kalau di bola ya pasti mimpinya moto timnas di Piala Dunia, meskipun kita harus menunggu dulu ya sementara waktu. Terus kemudian karena klub favorit saya Juventus, pengen suatu saat nanti bisa moto Juventus dari belakang gawang. Iya sih. Kalau misalnya kemarin timnas lolos ke Piala Dunia di Amerika, kayaknya vibes-nya oke juga tuh. Wah, oke banget. Ya kan? Main di stadion Amerika juga bagus. Iya. Besar-besar lagi. Kalau nah Mas, tips untuk fotografer pemula, karena mungkin fotografer pemula kan bingung mau mulai dari mana. Nah tipsnya lah dari Mas Mario untuk fotografer pemula. Ya menurut saya harus rajin-rajin explore, harus rajin-rajin moto. Kalau nggak moto nggak akan tahu kira-kira wah bentar lagi momennya bagus nih, atau posisi duduknya bagusnya di sini nih. Harus pakai gadget, harus pakai lensa yang ini nih gitu. Jadi ya mulai dulu dari misalnya moto fun football, moto tarkam. Dari situ berlatih dulu untuk menemukan settingan yang pas, posisi yang pas. Terus kemudian juga nabung mungkin untuk memperlengkapi perlengkapan fotografinya jadi lebih baik lagi. Terus kemudian rajin-rajin minta masukan dari teman-teman fotografer yang lain. Itu sih. Jangan malu untuk berusaha, jangan malu untuk nanya. Kalau ternyata pas fotografer pemula datang mau coba foto, datang ke lapangan, tiba-tiba pakai lensa fix, diketawain nggak sih Mas? Enggak lah, nggak ketawain lah. Kita ledekin. Enggak bercanda. Yang lain tuh kayak teropong semua deh John. Ya segini doang. Pada tahu kan. Iya. Kan sebenarnya balik lagi nggak harus beli baru kan. Bisa second juga. Bener. Bisa juga sewa kan. Ya itu mungkin salah satu alternatif lain. Mungkin waktu sambil masih nabung belum cukup bisa sewa juga. Banyak kok tempat sewa lensa. Jadi kan sebelum kita beli mungkin mau nyewa dulu nih. Mau cobain lensa dulu telenya, gimana. Mau nyobain dulu, itu bisa juga jadi salah satu alternatif. Dan biasanya kesalahan apa Mas yang di fotografer pemula ini sering lakukan? Kadang-kadang kalau fotografer pemula mungkin ya itu suka mungkin terlalu asik nonton kadang-kadang. Sampai lupa untuk moto. Terus kemudian ngerasa jago udah. Ngerasa jago mungkin
enggak ya. Kadang-kadang ya lensanya mungkin nggak proper. Paling itu sih. Jadi tadi kalian udah dengar tips untuk pemula itu banyak. Gak harus beli lensa baru mas ya. Betul. Yang harga mahal-mahal mungkin bisa second, bisa juga sewa. Biasa kalau misalnya sewa itu dari range berapa mas? Kalau lensa-lensa gitu Tergantung lensanya ya. Iya. Biasa lensa tele sekitar 100-150 ribu per hari gitu. Nah itu buat satu event juga udah oke lah ya dengan harga segitu. Udah cukup lah ya kira-kira. Iya, dari bisa juga tips-tipsnya mungkin sambil nabung, foto-fotoin fun football. Kan lumayan tuh kan. Dan ada terobosan baru juga nih. Apa tuh? Beberapa klub juga kadang-kadang suka ngadain workshop. Fotografi workshop kayak yang pernah dilakukan oleh Persija beberapa kali. Fotografi workshop bayar participation fee. Terus kemudian berhak moto di pertandingan itu. Plus diajarin tips and triknya oleh fotografernya Persija Imam. Kan, tapi gearnya sendiri? Gear sendiri. Nah itu kan buat dapetin feel-nya kapan lagi coba dan moto Persija. Dan portofolio lah jadinya. Betul. Karena kan fotografer yang paling penting portofolionya kan. Ya. Harus dilihat itu. Nah kalian tadi udah lihat, udah dengerin tips dan saran dari Mas Mario yang udah banyak ngasih pendapat, ngasih gambaran buat kalian jadi fotografer, jadi videografer. Jadi fotografer. Videografer beda lagi ya? Iya beda. Jadi lensa-lensa itu udah boleh buat kalian pilih. Mas, tapi aku mau nanya sebelum Mas sih. Persiapan apa sih Mas sebelum kita closing? Persiapan apa yang harus dilakukan oleh seorang fotografer untuk tampil di event tersebut? Ya mungkin harus teknis lah selain makan apa segala macam, olahraga. Persiapan apa? Jaga kesehatan. Karena moto itu nggak cuma 2 jam moto udah selesai gitu kan. Dari awal jaga kesehatan, jaga stamina, terus kemudian prepare semuanya, dicek-cekin baterai kamera full, memory cardnya kosong, terus kemudian lensanya udah dibawa semua, dites dulu, tripod segala, terus kemudian ya udah biasanya nyampe paling telat 1 jam sebelum pertandingan. Untuk pendaftaran, kadang-kadang dikasih konsumsi kita makan dulu, terus kemudian masuk ke lapangan kita moto, biasanya half time langsung kirim beberapa foto ke media untuk di up gitu, terus kemudian moto lagi, setelah moto full time kadang-kadang preskon, kadang-kadang juga mesti harus kirim foto lagi beberapa, terus kita pulang terus kadang-kadang ngedit lagi foto untuk dikirim, kadang-kadang kebesokannya. Jadi untuk fotografer itu nggak hanya 2 jam di lapangan, tapi ya secara keseluruhan itu. Ngelihatnya kerjanya 2 jam itu aja. Ya mungkin yang orang lihat di TV kan, fotografer cuma di belakang 2 jam doang ini selama pertandingan, tapi sebenarnya nggak hanya 2 jam itu. Terakhir, ini aku penasaran dari aku. Ngomongin dikit fotografer stage, panggung. Itu perbedaan yang paling kelihatan tuh apa Mas? Dari fotografer olahraga sama fotografer musisi, panggung. Itu apa yang paling bisa dilihat dan apa yang jadi pembeda? Karena beberapa yang aku tahu fotografer yang dulunya di olahraga sekarang udah beralih ke fotografer panggung. Lebih banyak ekspor, bisa apa gimana? Ya mungkin kalau menurut saya ya, balik lagi saya belum pernah moto stage gitu. Menurut saya kalau foto stage itu kan kita harus mengcapture foto supaya kelihatannya estetik dan dramatis. Pantulan cahayanya, gayanya waktu pas dia ngeletakin mikrofonnya di sebelah mana, pas gerakan seperti apa, itu sih. Terus mungkin gerakannya nggak sebanyak di sepak bola, di olahraga, lebih ke artnya. Itu yang challenge-nya mungkin ya. Jadi mungkin pembedanya kalau sport fotografer itu mungkin momen kali ya. Momen dengan kecepatannya kejar-kejaran. Kalau dengan fotografer stage mungkin dia mikirin estetikanya. Betul. Apa segala itu kali perbedaannya. Nah, jadi penasaran gue udah terjawab nih perbedaan dari fotografer stage dengan fotografer olahraga. Jadi kalau disuruh milih foto apa stage. Nih? Foto wedding ya? Sorry. Mingguan ya, banyak tuh dapat. Lumayan tuh cuan. Mas nggak mau coba? Nggak mau coba? Enggak. Kenapa? Enggak. Padahal tahu. Iya sih. Siapa tahu ya. Coba kalau tadi aku suruh pilih. Kalau suruh pilih aku
nggak Mana tahu yo? kenapa aku stage. Stage. Iya. Karena aku mungkin lebih nggak bisa nangkap momen yang terlalu cepat gitu. Takutnya momennya dapat tapi feel-nya nggak ada. Ya, kalau jadi fotografer stage, Ah. boleh milih moto siapa? Di Indonesia? Enggak, semua seluruh dunia. Oasis. Jared Leto. Oh, Jared itu. Yap. Terdesain Kenapa? to Mars. Oh, Joker yang jadi Joker. Iya. Karena kita ngomongin nggak tahu sih dia panggungnya itu juga dapat karena mungkin dia aktor juga ya. Jadi selalu dari dia ngomongin dari fashionnya bagus, dari penampilan dari panggung bagus segala macam. Ya dapat aja sih kalau dari menurut aku yang ngelihatnya ya. Cuman kalau misalnya selain Jared tadi yang pengen mungkin aku misalnya jadi stage photographer, The Weeknd. Oh, The Weeknd. Unik aja, Iya, unik iya, gitu. iya. Kalau Mas lah. Nah, jadi panjang nih guys, dikit lagi lah. Kalau jadi fotografer stage lah misalnya, di Indonesia pengen fotoin siapa? Blackpink. Di Indonesia Waktu dulu. Waktu pas di Indonesia di ya, GBK. musisi lokal. Musisi lokal Raisa dong. Oh, Raisa. Setuju nggak? Raisa. Ngangguk-ngangguk semua. Kalau Raisa. luar? Kalau luar, saya suka Linkin Park dulu. Cuma udah, Chester. iya, cuma udah berpulang kan. Siapa ya? Oasis mungkin. Ya, Oasis juga seru tuh. Iya. Oasis. Guns N' Roses. Axel. Wah, ketahuan umurnya nih. Oh, Slipknot. Oke. Wah, itu pasti keren banget itu. Ya. Itu pasti keren banget. Ya. Benar. Di Indonesia juga ada kuburan band. Oh iya, kuburan Bisa juga band, tuh. iya. Ya udah, nanti pajak lagi kita ngobrol. Ya udah guys, kalian udah nyaksikan podcast The 90 Plus Podcast by Goal Media sama Mario Sonata. Kalian udah banyak ngelihat ada masukan dari tips-tips untuk fotografer pemula atau harga-harga lensa perbedaan dari fotografer sport, fotografer dan juga fotografer lainnya. Mas Mario, terima kasih waktunya. Semoga sehat selalu dan lancar karirnya ataupun bidang di fotografer atau lainnya. Semoga bisa fotografer timnas gak di Piala Dunia dulu tapi di Piala Asia 2027. Amin. Ya, thank you Mas Mario. Thank you.